Bekas anggota TNI tembak prajurit TNI Polri. Untungnya tak ada korban jiwa. Melansir dari poskupang.com, salah satu bekas anggota TNI yang membelot ke KKB Papua menembak prajurit TNI Polri yang hendak meringkus oknum pelaku pembunuhan warga sipil di daerah bergolak itu. Tak ada korban jiwa dalam insiden mengerikan tersebut, namun dilaporkan bahwa peristiwa itu terjadi ketika prajurit TNI Polri sedang mengejar pria yang teridentifikasi sebagai pelaku pembunuhan warga sipil. Kendati ada upaya kelompok kriminal bersenjata untuk menghalang-halangi penangkapan para pelaku, namun prajurit TNI Polri itu berhasil meringkus dua pria yang diketahui berinisial MK dan TK. Pelaku pembunuhan yang selama ini menjadi buronan prajurit TNI Polri tersebut ditangkap tim gabungan yang terhimpun dalam Satgas OPS Damai Kartel. Dari sejumlah warga sipil yang telah dihabisi oleh kelompok separatis teroris itu, satu di antaranya adalah pendeta. Para korban itu dihabisi. Informasi yang berkembang di media sosial menyebutkan bahwa penangkapan dua anggota KKB Papua setelah terjadi kontak tembak dengan Satgas OPS Damai Kartel. Saat itu tim gabungan yang sedang melakukan patroli tiba-tiba mendapat serangan dari KKB Papua. Salah satu oknum yang terlibat dalam penyerangan tersebut adalah bekas prajurit TNI yang berkhianat pada NKRI, namanya Yotam Bugyangge. Meski demikian, namun tim berhasil menangkap dua anggota KKB berinisial MK dan TK. Atas kejadian itu, Kepala Satgas OPS Damai Kartel, Kombes Faizal Ramadhani, angkat bicara. Ia bahkan memberikan klarifikasi terkait penangkapan tersebut. Oknum yang selama ini masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO. Tim berhasil mengamankan dua orang pada saat kejadian kontak tembak di Nogolait dari dua orang tersebut. Satu orang merupakan pelaku kejadian di Nogolait tanggal 16 Juli 2022. Sebelumnya, harian ini memberitakan kontak tembak sempat mewarnai kampung Nogolait, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam insiden yang terjadi 2 hari tersebut, tersebar kabar bahwa KKB Papua saat itu dipimpin oleh Egyanus Kogoya dan Yotam Bugyangge. Saat itu, mereka menyerang petugas keamanan yang tengah melakukan patroli di wilayah setempat. Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Panelewen menyebutkan bahwa kontak tembak itu membuat warga di kampung Nogolait sangat ketakutan. Saat itu warga terpaksa dievakuasi dan diamankan ke distrik Kenyam, ibu kota Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Hal ini dilansir poskupang.com dari tribun papua.com. Ada 156 warga Nogolait mengamankan diri ke Kenyam. Saat itu mereka ditampung sementara di gereja Siloam, ujarnya. Rio Alexander Panelewen menyebutkan bahwa KKB Papua meminta uang kepada warga dengan cara memaksa. Saat itu mereka menodongkan senjata bahkan langsung memasuki pemukiman warga. Menghadapi kejadian itu, warga pun meminta aparat keamanan agar mengevakuasi mereka ke dalam kota Kenyam, sehingga mereka tidak menjadi korban kekejaman KKB Papua. Mereka KKB sempat masuk ke toko terus todong senjata untuk minta uang, kata Rio. Sebelumnya juga diberitakan bahwa Satgas OPS Damai Kartel baru-baru ini berhasil menggerebek markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang ada di Kepulauan Yapen. Tim yang tergabung dalam Satgas OPS Damai Kartel itu melakukan penggerebekan tempat persembunyian KKB di Kampung Ambai Diru, Distrik Kosiwu. PLH Wakapolres Damai Kartel Joko Sulistyo mengatakan penggerebekan markas KKB di Kampung Ambai Diru adalah penindakan dan penegakan hukum terhadap KKB Papua. Usai penggerebekan, tim TNI Polri menemukan beberapa barang bukti berupa senjata api hingga bendera bintang kejora. Tepatnya yakni satu buah senjata api rakitan berbahan kayu menyerupai pistol, satu buah pistol korek api merek P, satu buah rompi warna loreng, bendera bintang kejora berukuran 25 cm x 15 cm, dan lainnya. Jadi penggerebekan markas KKB kami berhasil menemukan dan menyita senjata api rakitan dan puluhan barang bukti lainnya, tutur Kombes Pol Joko Sulistyo. Kini barang bukti itu telah disita dan diserahkan kepada penyidik Polres Kepulauan Yapen. Kombes Pol Joko Sulistyo menyebut operasi ini dilakukan lantaran KKB Papua telah melakukan tindakan kriminal dengan membakar alat berat eskavator dan mengibarkan bendera bintang kejora di Kampung Woda, Distrik Rainbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen. Pihaknya juga menyampaikan dalam penggerebekan tak ada warga yang diamankan. Sementara terkait situasi di Kepulauan Yapen disebut aman terkendali seusai penggerebekan.
pasca penggerbekan situasi keamanan di Kabupaten Kepulauan Yapen secara umum aman dan kondusif, terangnya. Hingga saat ini personel gabungan Satgas Ops Damai Karten dan Polres Kepulauan Yapen masih terus meningkatkan patroli guna mencegah timbulnya gangguan-gangguan dari KKB yang bisa berdampak kepada aktivitas masyarakat. Si rahasia gerakan Papua Merdeka kandas di PBB. Melansir dari merdeka.com, gerakan Papua Barat diam-diam menyelundupkan petisi menuntut kemerdekaan ditekan oleh 1,8 juta warga Provinsi Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa lalu. Namun PBB menolak dengan alasan mereka tidak berwenang buat mengurus kemerdekaan Papua Barat. Petisi kemerdekaan itu langsung diserahkan oleh pemimpin gerakan organisasi Papua Merdeka, Benny Wenda, kepada Komite Dekolonisasi PBB, dijuluki C24, bertanggung jawab buat mengawasi perkembangan daerah bekas jajahan menuju kemerdekaan. Benny yang selama ini tinggal dalam pengasingan di Inggris menyatakan kalau petisi itu ditandatangani oleh 70% warga Papua Barat dan dibawa diam-diam ke markas PBB di New York, Amerika Serikat. Dilansir dari laman The Guardian, di dalam petisi itu gerakan organisasi Papua Merdeka mendesak PBB supaya menunjuk perwakilan khusus buat menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Papua Barat. Mereka juga meminta supaya Papua Barat dimasukkan kembali ke dalam pembahasan Komite Dekolonisasi dan memastikan mereka bisa menentukan nasib sendiri dengan referendum diawasi pemantau asing. Petisi ini dibuat atas jasad warga Papua Barat dan diserahkan kepada PBB dan dunia. Setelah puluhan tahun penderitaan, pembantaian dan penjajahan, kami menyuarakan kehendak rakyat Papua Barat. Rakyat kami ingin merdeka, seperti dikutip dari petisi itu. Meski demikian, pada Kamis lalu Kepala Komite C24 Rafael Ramirez menyatakan mereka tidak bisa menerima petisi dari Papua Barat sebab tugas mereka hanya mengurus 17 negara yang dianggap belum mempunyai pemerintahan berdaulat. Saya sebagai Ketua C24 menyatakan masalah Papua Barat bukan urusan kami. Kami hanya mengurus negara-negara yang dianggap belum mempunyai pemerintahan dan daftar negara itu disahkan dalam sidang umum, kata Ramirez. Ramirez melanjutkan, prinsip kerja Komite C24 adalah mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah anggotanya. Kami tidak akan melawan Indonesia sebagai C24, lanjut Ramirez. Ramirez yang merupakan duta besar Venezuela untuk PBB malah merasa kalau lembaganya dimanipulasi buat kepentingan politik. Dia juga menyatakan Komite C24 tidak pernah menerima petisi itu. Ramirez pun mengaku tidak pernah sekalipun bertemu atau berbincang dengan Benny Wenda atau organisasi Papua Merdeka. Tidak ada dokumen apapun, saya tidak bisa melakukan itu. Kami hanya menerima petisi yang diagendakan, ucap Ramirez. Ramirez merasa wilayah Papua Merdeka termasuk dalam kekuasaan Indonesia. Dia pun tidak berkutik karena wakilnya di Komite C24 adalah Duta Besar Indonesia untuk PBB, Dian Triansah Jani. Komite Khusus Dekolonisasi tidak pernah meminta atau menerima dokumen apapun terkait situasi Papua Barat, imbuh Ramirez. Menanggapi soal petisinya yang ditolak PBB, Benny menyatakan hal ini memperlihatkan pemerintah Indonesia tidak pernah berniat baik memberi ruang bagi rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri. Petisi yang ditandatangani 1,8 juta warga Papua Barat dikirim ke PBB, mengingatkan mereka atas kegagalan supervisi terhadap keabsahan referendum digelar pada 1969 dan tugas mereka soal dekolonisasi belum selesai, kata Benny. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.